kita akan melanjutkan materi pelajaran kita kali ini di bab 2, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya, Ustazah menemukan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Anbiya 80, yang menyatakan bahwasannya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Menurut tafsir yang ada pada kitab Al-Qurtubi, ayat ini merupakan pokok landasan tentang upaya pembuatan alat-alat yang sekarang ini semakin maju menjadi peralatan militer untuk menunjang dalam setiap peperangan. Nah, untuk materi teknologi informasi dan komunikasi ini ada hubungannya juga loh dengan masa lalu dan pada masa sekarang. Penggunaan IT digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi untuk membantu masyarakat atau orang banyak mempermudah segala macam urusan. Untuk itu, kita pelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi ini yuk. Definisi TIK. TIK ini terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses informasi, sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Secara garis besar disimpulkan bahwasanya teknologi informasi komunikasi diartikan sebagai teknologi untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis file informasi dengan memanfaatkan komputer dan teknologi telekomunikasi yang lahir dari dorongan kuat untuk menciptakan inovasi dan kreativitas baru yang dapat mengatasi segala kemalasan dan kelambatan kinerja manusia. Yuk kita lihat sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mulai dari masa lalu sampai masa sekarang. Kalian bisa lihat tuh pada gambar. Pada masa lalu, sejarah teknologi informasi dan komunikasi itu dimulai melalui sandi-sandi yang ditulis di dinding-dinding gua. Selanjutnya akan berkembang menjadi teknologi digital yang sering kita pakai sampai sekarang ini. Untuk itu, marilah kita pelajari. Nah, perkembangan sejarah dari masa lalu sampai sekarang untuk penemuan alat-alat TIK pada masa sejarah. Yang pertama, dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi. Pertama kali bangsa Sumeria menemukan tulisan untuk pertama kalinya. Tulisan tersebut berupa simbol-simbol yang disebut sebagai piktograf. Berlanjut ke tahun 2900 sebelum Masehi. Pada masa ini, bangsa Mesir kuno telah mengembangkan tulisan hieroglif untuk berkomunikasi. Tahun 2500 sebelum Masehi ditemukanlah sebuah alat yang bernama abakus. Alat ini dianggap sebagai alat perhitungan digital pertama kali yang dibuat oleh mahasiswa. Nah, belum jelas nih sumber asli dari abakus atau sempoa ini, tapi diperkirakan sumbernya berasal dari Babylon, Cina, ataupun Mesir. Tahun 1775 sebelum Masehi, bangsa Yunani memperkenalkan sistem penulisan dari kiri ke kanan dengan menggunakan abjad fonetik, yaitu huruf yang dibuat berdasarkan bunyi ucapan, atau kita kenal dengan sandi-sandi. Nah, tahun 1400 sebelum Masehi, bangsa Cina sudah mulai menuliskan sejarah mereka pada kepingan tulang belulang pada binatang atau hewan.
Berkembang lagi pada tahun 1270 sebelum Masehi, bangsa Suriah telah membuat ensiklopedia untuk pertama kalinya. Ensiklopedia ini telah diabadikan di dalam museum dan bisa kita lihat dan kita nikmati sampai sekarang ini. Tahun 900 sebelum Masehi, bangsa Cina membuat sistem pelayanan pos dan kantor pos yang pertama. Inilah awal kali mula adanya surat loh. Nah, setelah itu tahun 776 sebelum Masehi, bangsa Yunani mempergunakan burung merpati untuk mengirimkan informasi. Nah, kita lanjut ya. Pada tahun 530 sebelum Masehi, bangsa Yunani juga sudah membuat perpustakaan untuk pertama kalinya loh. Tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno juga menggunakan serat pohon papirus sebagai kertas. Nah, pada tahun 500 sebelum Masehi ini, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus ini dapat digunakan sebagai kertas. Kertas yang terbuat dari serat pohon papirus ini menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan-lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan untuk media informasi. Oke, tahun 105 sebelum Masehi, bangsa Cina juga sudah menemukan kertas. Orang yang menemukan kertas itu bernama Cailun. Kertas tersebut terbuat dari serat pohon bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, diratakan, dan kemudian dikeringkan. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil membuat sebuah kertas, dan lalu kertas ini kita pakai sampai sekarang. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta, atau yang kita kenal dengan menggunakan sistem cap. Oke, tahun 14 Masehi, bangsa Romawi secara resmi membuat sistem pelayanan pos. Inilah pertama kali adanya pelayanan pos. Tahun 37 Masehi, Kaisar Tiberius dari Roma menggunakan cermin sebagai alat mengirim pesan. Nah, tahun 305 Masehi, bangsa Cina menciptakan mesin cetak yang pertama yang terbuat dari lempengan kayu ukir. Sistem pencetakan itu dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta. Selanjutnya, kita memasuki teknologi informasi masa modern. Pada tahun 1455, untuk pertama kalinya, Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Kemudian, pada tahun 1830, Augusta Lady Baron menulis program komputer yang pertama di dunia loh. Ia bekerja sama dengan temannya yang bernama Charles Babbage menggunakan mesin analytical yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini kita kenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih mekanis daripada sifat digitalnya. Nah, pada tahun 1877, Alexander Graham Bell pertama kali menciptakan telepon pertama di dunia. Alexander Graham Bell ini menciptakan dan mengembangkan telepon yang kita gunakan secara umum. Pada tahun 1879, sistem pemanggilan telepon mulai menggunakan nomor yang menggantikan sistem pemanggilan nama. Nah, hal ini untuk mencegah operator yang tidak mengenal semua pelanggannya. Kemudian pada tahun 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk perhitungan. Ia menerapkan atau melakukan tugas pertamanya untuk menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Nah, sensus yang dilakukan pada 1880 ini membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan perhitungan.
Dengan menggunakan alat tersebut, hasil sensus dapat diselesaikan dalam waktu 6 minggu loh. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut juga berfungsi sebagai media penyimpan data. Oke, penemuan telegram, telepon, radio, dan komputer itu merupakan rangkaian kerja ilmiah yang menuntun menuju terciptanya internet yang lebih terintegrasi dan lebih berkemampuan dari alat-alat tersebut. Pada tahun 1991 terbentuklah sebuah komunitas internet dan diperkenalkan istilah World Wide Web atau kita singkat dengan WWW oleh Sun. Nah, pada tahun 1970 internet diperkenalkan dalam sebuah paper tentang TCP dan IP. Untuk tahun 1939 pertama sekali Dr. John berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama yang dikembangkan sampai sekarang. Nah, pada tahun 1931 Vannevar Bush membuat sebuah kalkulator untuk persamaan diferensial. Nah, itu tadi teknologi informasi masa modern dari masa ke masa. Ini dia alat komunikasi tradisional dan modern. Ustazah akan memaparkan tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Tetap stay tune ya. Selanjutnya alat komunikasi tradisional dan modern ya. Nah, alat komunikasi tradisional digunakan pertama kali adalah lonceng. Lonceng ini adalah suatu alat yang sederhana yang kita gunakan untuk menciptakan sebuah bunyi. Bentuknya biasanya dengan sebuah tabung dan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Dahulu kala, lonceng digunakan untuk mengabarkan suatu berita kepada masyarakat dan sebagai penanda waktu. Saat ini, rumah ibadah seperti gereja juga menggunakan lonceng untuk informasi komunikasi tertentu kepada penganut agamanya. Namun, suaranya bisa membuat telinga sakit karena suara yang dihasilkan terlalu keras dan pengrajinnya sedikit, sehingga sulit membuat loncengnya. Yang kedua adalah daun lontar. Nah, pada zaman dahulu orang sudah menggunakan bahasa tulisan sebagai alat komunikasi loh. Kegiatan surat menyurat di Indonesia sudah dimulai sejak masa kerajaan Kutai Tarumanegara, Pajajaran, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Daun lontar dipakai untuk bahan kerajinan dan naskah. Yang lazim digunakan untuk menulis di masa itu adalah daun lontar. Daun lontar ini akan awet jika disimpan dengan baik, namun daun lontar mudah terbakar loh. Ada lagi kentongan. Kentongan ini dikenal sebagai salah satu sarana komunikasi tradisional. Kentongan digunakan untuk memberitahu warga atau masyarakat bahwa telah terjadi sesuatu. Dan terakhir adalah asap. Asap ini juga alat komunikasi, biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Orang-orang pada zaman dahulu juga memanfaatkan asap sebagai media komunikasi. Ada juga merpati pos. Merpati pos ini adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Biasanya pada zaman dahulu orang-orang menggunakan merpati sebagai media komunikasi untuk mengantarkan surat ke suatu tempat. Terakhir adalah prasasti. Prasasti ini merupakan sumber sejarah penting untuk mengungkapkan suatu peristiwa masa lalu. Prasasti juga merupakan sumber dokumen tertulis yang orisinil dan pasti terjamin keasliannya sebagai peninggalan masa lalu. Oke, sampai di sini dulu bab 2 kali ini ya. Nanti akan Ustazah sambung di episode berikutnya. Tetap stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi